Episode 16. Clara bertemu Elina. Indri yang merasa bosan berdiam diri di rumah sebesar itu tanpa teman ngobrol membuatnya merasa kesal. Sang anak dan suami pasti sedang sibuk kerja. Mereka juga tidak akan bisa diganggu. Mau tidak mau dia mencoba untuk mencari teman yang bisa diajak bersenang-senang. Siapa? Ya. Indri mengecek ponselnya sambil mencari nama-nama seseorang di kontak. Sehingga terlintas pikiran untuk mengajak calon menantunya seharian ini full menemani jalan-jalan demi penghilang stres di kepala. Aha, Clara. Yes, dialah orang yang tepat untuk aku ajak pergi. Hitung-hitung aku ingin mendekatkan diri pada calon menantuku itu. Semoga Clara tidak sibuk dan bisa menemaniku. Daripada di rumah suntuk enggak ada kegiatan juga bosan. Indri mengoceh sendiri, lalu melakukan panggilan. Hanya berselang beberapa detik. Panggilan pun diangkat oleh Clara. Halo, Tante, ada apa? Tante baik-baik saja, kan? Tanya Clara cemas ketika ibu dari pria yang menjadi kekasih pura-puranya tiba-tiba saja menghubunginya. Kamu sibuk nggak hari ini? Bisa ke rumah? Tante bete, pengen ke mall cuma nggak ada temannya. Kamu bisa temenin Tante? Atau kamu lagi sibuk? Maaf deh, kalau Tante ganggu ya, ucap Indri basa-basi. Sebenarnya Clara ingin menolak ajakan tersebut, tetapi tidak bisa. Dia tidak enak jika harus membuat orang sebaik Indri bersedih. Apalagi rasa bersalah untuk menutupi hubungan bohongan mereka cukup mengganggu pikiran sang wanita. Namun dia tetap bersikap normal, meskipun sedikit gugup. Enggak kok. Tante, aman semuanya. Tenang aja, Clara langsung ke rumah ya. Tante siap-siap aja dulu. Clara sampai kita langsung OTW biar Tante nggak nunggu lama lagi. Oke, siap. Terima kasih. Indri mematikan sambungan telepon secara sepihak, meski nadanya terdengar ketus. Tetapi wajahnya berbinar senang karena bisa dekat dengan calon menantunya. Sementara Clara benar-benar pusing harus berdandan seperti apa. Berpakaian yang bagaimana supaya bisa memantaskan diri berjalan di samping orang besar seperti Indri. Tak perlu mewah, tetapi menjadi wanita anggun layaknya Tuan Putri bukan style Clara banget. Hanya saja dia harus menyesuaikan supaya tidak membuat Indri malu jalan bersamanya. Sepanjang jalan Clara dan Indri terdiam di dalam mobil bersama supir pribadi khusus yang akan selalu menemani sang majikan kemanapun pergi. Tak ada percakapan di antara mereka. Keduanya sama-sama membungkam mulut. Satu sisi Clara malu terhadap calon mertua karena merasa sudah membohongi tentang statusnya itu, dan di sisi lain Indri sedang menahan perasaan untuk bersikap cuek. Walaupun ingin sekali terlihat akrab bersama calon menantu kesayangannya itu. Selang 40 menit akhirnya mereka sampai di salah satu mall terbesar yang ada di kota. Indri turun lebih dulu setelah dibukakan pintu oleh supirnya. Baru Clara menyusul di belakang. Akhirnya sampai juga, padahal tadi macet banget, ucap Indri. Ya, maklum, Tante, namanya juga kota. Pasti sudah langganan macet, beda sama kampung yang masih sejuk udara bukan polusi. Clara berusaha tersenyum ketika rasa gugup mulai menyelimuti hatinya. Ya, kamu benar juga. Ya, sudah, ayo kita masuk ke dalam lihat-lihat. Ajak Indri tersenyum kecil menatap Clara, di mana gadis itu terkejut saat tangan calon mertua memegang lengannya. Loh, kenapa diam? Ayo, pinta Indri saat melihat Clara tak bergeming dari posisi awalnya. Iya, Tante. Maaf, ucap Clara. Kemudian berjalan di samping Indri dengan style yang sangat anggun. Mereka berdua berjalan menaiki eskalator menuju lantai atas menuju tempat pakaian dan tas-tas mahal bersarang. Berbagai macam brand ternama terpampang jelas membuat jiwa Indri meronta-ronta. Clara, kesana yuk. Tante lihat sesuatu pasti cocok buat kamu. Ayo, Indri menarik tangan Clara dalam keadaan antusias. Sedangkan gadis itu terkejut atas perkataan calon mertua yang ingin memberikan sesuatu terhadapnya. Sesampainya di toko pakaian, Indri langsung memilih-milih dress cantik dan dipantaskan ke tubuh Clara. Gimana? Bagus, kan? Kamu pakai ini pasti cantik. Bisa-bisa Arka nggak mau lepas dari kamu, sama seperti ayahnya dulu kalau udah bucin. Hihi. Nah,
Ini juga bagus buat kamu. Ini juga bagus. Itu juga. Pokoknya warna-warna kalem begini pasti cocok sama kamu. Daripada yang warna mentereng nanti kelihatan tua dan gak banget. Bukan tipe Arka warna-warna mentereng gitu. Pasti dia lihatnya kesal kayak ngerusak mata jatuhnya, hihi. Indri berulang kali mengambil beberapa setel pakaian dress cantik yang selalu diberikan untuk Clara, di mana gadis itu hanya terdiam mematung saat melihat betapa bahagianya calon mertua berusaha memikirkan keromantisan hubungan mereka. Andai aja tante tahu kalau aku dan Arka. Hah? Kenapa? Kamu sama Arka kenapa? Tanya Indri. Dia tak sengaja mendengar celotehan Clara yang tidak sengaja terlontar. Hehe, maksudnya aku sama Arkai. Itu, tante. Itu saling sayang. Aha, ia saling sayang menyayangi, hehe. Wajah Clara berubah memerah akibat salah tingkah karena hampir saja keceplosan mengatakan bahwa hubungan mereka hanyalah pura-pura bukan benar-benar pasangan kekasih yang mencintai satu sama lain. Jangankan cinta, rasa sayang saja kemungkinan besar mereka tidak ada. Oh, gitu. Bagus. Kalau kalian saling sayang menyayangi itu memang harus. Secara sebentar lagi kalian akan menikah, ya, kan? Lirikan dan senyuman manis yang Indri berikan terhadap Clara membuatnya terkejut. Kedua mata membola besar saking kagetnya mendengar kata nikah. Padahal hubungan mereka belum sejauh itu. Ya. Aduh, aku ke kamar mandi dulu ya. Tante, kebelet pipis nih. Nanti aku balik lagi. Permisi. Gadis itu langsung berlari menuju kamar mandi dengan detak jantung yang bekerja cepat. Baru kali ini Clara merasakan sesuatu yang aneh saat Indri selalu mendambakan hubungan mereka. Maklum saja Indri sudah menginginkan seorang cucu, sementara hubungan mereka tidak semanis yang dilihat. Di dalam kamar mandi, tepatnya di depan wastafel, Clara berdiri mengaca di depan cermin besar. Menatap wajah yang memerah akibat sikap Indri yang sangat baik dan benar-benar menganggapnya seperti bagian dari keluarga mereka. Enggak, Clara, enggak. Kamu enggak boleh baper. Ingat, hubungan ini tercipta bukan karena perasaan, melainkan keterpaksaan. Jadi please, jangan berharap lebih pada mereka. Ya, aku tahu Tante Indri, itu baik. Tapi semakin dia baik padaku, semakin buat aku menderita. Kebohongan ini terus menghantuiku, sampai aku tidak tahu harus melakukan apa untuk menjelaskan jika semuanya adalah kebohongan, bukan kenyataan. Aku dan Pak Arka hanyalah dua orang asing yang terpaksa bersatu oleh keadaan, bukan cinta. Cinta bagiku hanyalah penderitaan. Aku tidak ingin merasakan hal itu lagi. Sebab rasa sakit di hati masih begitu terasa membuatku tidak akan pernah melupakan tentang pengkhianatan Davin. Kedua tangan Clara mencekram pinggiran wastafel. Mata menyorot tajam, dan napas yang memburu. Terlihat sekali dia begitu emosional saat mengingat kejadian yang telah melukai hati sampai membawanya masuk ke dalam zona ini. Keluar. Clara sudah terlanjur terlalu jauh menjalani peran menjadi kekasih dosennya sendiri. Maju. Tidak bisa. Ini hanyalah keadaan yang mengharuskan mereka bersatu. Jadi semua itu tidak akan terjadi jika pintu hati mereka saling terkunci rapat. 10 menit berlalu. Clara sudah mulai tenang. Emosinya pun meredah dan wajahnya kembali terlihat lebih sejuk, tidak seperti beberapa menit sebelum kedilemaan terjadi. Maaf, Tante. Lama ya? Soalnya ngantre. Oh, gak apa-apa. Kok, ini Tante udah beliin buat kamu. Sekarang kita ke toko sebelah yuk. Tante mau coba lihat tas. Wow, ini semua buat Clara. Tante, mata Clara terkejut melihat 3 paper bag diberikan kepadanya. Sedangkan Indri tak membeli apapun di butik tersebut. Iya, dong. Nanti dipakai ya. Kalau lagi sedate sama Arka atau lagi ada acara keluarga. Pasti kamu cantik banget. Clara tak bisa berkata apa-apa selain terima kasih. Ingin menolak pun dia tidak enak. Jeti mau tak mau menerima semua pemberian itu demi menjaga perasaan Indri. Tahu sendiri mood Indri tadi tidak enak. Kalau Clara sedikit saja membuat kesalahan, maka habislah riwayatnya saat ini. Mereka berdua kembali berjalan ke toko sebelah melihat tas-tas mahal berkualitas tinggi dengan mereka ternama. Indri melihat beberapa tas dengan model terbaru,
Clara cuma bisa melihat-lihat saja, sampai tak sengaja menabrak seseorang. Maaf, Mbak, saya tidak sengaja. Elina, wajah Clara seketika berubah saat melihat wanita yang dibencinya tiba-tiba muncul tepat di hadapannya dalam keadaan tersenyum. Hai, apa kabar? Ketemu lagi kita. Gimana, masih aman mental? Tanya Elina tersenyum remeh menatap penampilan Clara sambil memainkan lambutnya. Bukan urusanmu. Pergilah dari hadapanku atau aku akan. Ada apa ini, Clara? Apa kalian saling mengenal? Indri tiba-tiba saja datang membuat Clara terkejut sambil menatapnya sekilas dan kembali menatap wajah selengean dari Elina. Tidak. Tante, saya tidak kenal. Mbak ini tadi nggak sengaja bersenggolan. Jetty, sudahlah, tidak penting juga. Tante, ayo, aku bantu carikan tas yang cocok buat tante. Ucap Clara memotong ucapan Elina yang ingin memberitahu kalau mereka saling kenal. Akan tetapi, Clara secepat kilat membawa Indri pergi menjauh darinya untuk menghindari segala sesuatu yang nanti bisa merubah suasana. Elina tersenyum licik. Dia kembali berjalan mendekati Clara dengan sengaja demi memancing emosinya supaya bisa mempermalukan di depan umum. Siapa tante itu? Kenapa kamu berusaha untuk menutupi siapa aku? Apa dia? Jangan pernah ikut campur urusanku, wanita gatal. Tegas Clara dengan suara yang ditekan, tetapi terdengar seperti berbisik demi menutupi masalah mereka dari Indri yang asyik memilih tas. Apepes, sorry, sepertinya wanita itu begitu berharga untukmu. Sampai-sampai kau merahasiakan siapa aku? Sudah jelas kalau kita ini saling kenal. Di mana akulah wanita satu-satunya yang berhasil membuat Daven tidak bisa lepas dariku. Sementara dirimu, tunangan, tapi tak berarti apa-apa untuknya. Kasihan, CKK. Clara berusaha menahan diri dari godaan wanita iblis di sampingnya ini. Mau bagaimanapun dia harus tetap berdiri kokoh melawan badai yang ingin kembali menghancuri mentalnya. Rasanya Clara ingin merobek-robek mulut Elina, namun tidak Jetty. Dia lebih memilih untuk menghindari. Bahkan sampai berusaha untuk mendekati Indri supaya wanita gatal tersebut tak berani mendekat. Benar saja, setelah urusan Indri selesai, Clara segera membawanya pergi meninggalkan toko tersebut. Sementara Elina tersenyum penuh kemenangan ketika melihat wajah ketakutan Clara serta emosi yang berusaha ditahannya. Menarik. Sepertinya dari gerak-gerik Clara, mereka ada hubungan penting. Cuma si pak wanita itu. Kayaknya aku tidak asing dengan wajahnya. Aku harus mencari tahu semua itu. Siapa tahu dari situ aku bisa mencari celah agar Clara bisa semakin menderita. Haha, bersambung.